نسأل الله القبول والإقبال صلى الله ظاهر وباطنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع وتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله شروط جمع التأخير. شروط جمع التأخير اثنان. الأول نية التأخير وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها، أي يدخل وقت نية التأخير بدخول وقت الصلاة وينتهي إلى أن يبقى من وقتها ما يسع الصلاة عند رملي. وعند ابن حجر يستمر وقتها إلى أن يبقى قدر ركعة. الثاني دوام العذر إلى تمام الصلاة الثانية أي نهايتها، فلو أقام في أثنائها أو قبلها صارت أداء، والصلاة الأولى قضاء بدون إثم ولا كراهة. Alhamdulillah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat jamak takdim. Begitu juga permasalahan-permasalahan di jamak takdim. Padahal ini sebenarnya permasalahan ini simpel. Cuman para ulama banyak sekali pendapat-pendapat. Hampir setiap permasalahan di dalam jamak takdim atau jamak takhir ini pasti ada solusinya. Kecuali mungkin beberapa masalah yang tidak ada solusi dalam pendapat ulama. Seperti persyaratan-persyaratan yang sudah baku, yaitu di jamak takdim salat yang sahibul waqt, yaitu yang waktu itu harus didahulukan. Dan salat tersebut, ini kalau jamak takdim ya. Dan salat tersebut harus sah. Artinya paling tidak orang yang melakukan jamak takdim menyangka bahwasannya salat yang pertama itu hukumnya sah. Kalau salat yang pertama hukumnya tidak sah, misalnya rukunnya atau syaratnya hilang satu, maka jamak takdimnya enggak sah. Artinya harus diulangi lagi. Salat jamak zuhur dan asar, zuhurnya harus sah. Kalau zuhurnya enggak sah, ya selesai. Asarnya enggak sah. Asarnya enggak sah. Kenapa? Karena mendahulukan di tempat yang harusnya tempat itu salatnya sah. Nah, salat yang punya, artinya yang punya rumah saja, yang punya waktu saja, itu enggak sah kok mau mendahulukan yang lain kepada salat di luar waktunya tadi itu. Asar ke zuhur. Jadi seperti itu. Adapun yang lainnya misalnya soal niat, ya, naik niat al-jama', ya, niat jama' di dalam waktul ula itu fleksibel. Ada yang mengatakan harus ketika takbiratul ihram atau taharrum, Allahu Akbar, itu niat pertengahan itu, ya, itu harus niat akan dijamak takdim asar ke zuhur. Dan itu yang afdol.
boleh sampai salam. Sebelum salam assalamualaikum dia sudah niat jamak takdim. Boleh sampai situ. Andaikan dia lupa niat, ya Allah saya lupa niat jamak. Apakah boleh? Ada pendapat yang mengatakan boleh sampai dia taharrum ya atau takbiratul ihram dengan sholat yang kedua yaitu sholat asar. Andaikan lupa, itu pendapat. Nah, itu gol ulama, sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Dan itu ada suatu fushah katanya, suatu kelapangan, kemudahan bagi orang yang lupa dan banyak lain. Nah, kemudian itu jamak takdim. Sekarang pembahasannya jamak takhir. Kalau disimpulkan mana yang afdol, jamak takdim atau jamak takhir, kemarin sudah kita bahas, tapi secara global jamak takdim itu lebih afdol. Kenapa? Karena dengan jamak takdim dia sudah lepas dari yang namanya tanggung jawab. Itu secara globalnya. Adapun nanti secara tafsil atau secara detailnya itu sesuai dengan keadaannya, keadaan yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian syarat jamak takhir ada dua. Yang pertama niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Adalah niat takhir dan telah tersisa atau masih tersisa min waqtil ula dari waktu salat yang pertama, yaitu salat yang ditakhirkan. Di sini kalau zuhur sama asar ya zuhur berarti. Zuhur kan diakhirkan. Atau antara maghrib dan isya berarti maghrib yang diakhirkan. Jadi niatnya takhir itu adalah ketika waktu sholat yang pertama masih ada sisa. Zuhur asar jam 5 misalnya, jam 3 misalnya. Masih ada sisa waktu. Berapa? Ya ada perbedaan ulama ini di sini. Ada perbedaan ulama. Intinya masih ada sisa waktu. Di sini nanti ada perbedaannya. Apa itu? Ay yadkhulu waktu niyat takhir. Syarat pertama adalah yaitu masuknya waktu niat takhir. Ya. Bidukhuli waktu salat, dengan masuknya waktu as-salah, salat tersebut. Wa yantahi, ya, masuknya waktu salat zuhur, di situ boleh niat takhir. Andaikan niatnya sebelum waktunya takhir, waktunya apa? Waktunya zuhur jam 11 dia perjalanan, nanti zuhur sama asar anak takhir aja misalnya. Dia perjalanan misalnya dari Surabaya ke Jakarta. Ya, perjalanan tersebut dia setelah sholat duha misalnya ya di kereta itu sholat duha tadi di bis selesai sholat duha dilihat waktunya masih jam 11, masih panjang. Sudah saya niat takhir aja nanti duhurnya ke asar. Kemudian dia regut tidur sampai bangun-bangun sudah lewat waktunya tuh. Nah kalau kayak gini bagaimana nasibnya? Hilang waktunya yang pertama, waktunya zuhurnya mulai dari azan zuhur masuk waktu sholat zuhur sampai sebelum waktu asar. Ya. Ada yang mengatakan 1 rakaat, batasnya 1 rakaat sebelum waktu asar. Itu terakhir waktu niat jamak takhir. Mulai dari awal zuhur sampai 1 rakaat sebelum asar. Ada yang mengatakan bukan 1 rakaat tapi apa? Tapi kurang lebih rakaatain khafifatain, 2 rakaat yang pendek. Ada yang mengatakan waktu sholat, yaitu durasi sholatnya. Misalnya dia sholat zuhur biasanya anggap aja 2 menit, ya waktu tersisa 2 menit atau 3 menit sebelum waktu asar. Itu. Nanti insya Allah ada pendapatnya ini, pendapatnya ulama ini. Dia lewat, dia ketiduran lewat.
Maka bagaimana nasibnya? Maka tidak boleh yang namanya jamak takhir. Lah terus bagaimana? Salat duhurnya qadhaan dan salat asarnya adaan. Boleh qasar, boleh karena sudah jauh. Surabaya sampai Jakarta. Boleh dia sudah qasar, tapi tidak bisa jamak. Seperti itu. Kemudian wayantahi ila ayyabqa, kapan waktunya niat takhir itu? Niat takhir itu waktunya masuk waktu sholat dan berakhir niat tersebut ila ayyabqa sampai tersisa min waktiha dari waktu sholat, yaitu sholat duhur tadi itu atau sholat maghrib, ma yasa'us shalah, yaitu apa-apa yang yasa, yaitu seluas as-shalah, waktu sholatnya, waktu melakukan sholatnya, sholat 4 rakaat itu menurut siapa? Itu menurut Imam Romli, yaitu kurang lebih anggap 1 rakaatnya 1 menit, ya 4 menit berarti 4 menit. Namun menurut Imam Ibn Hajar mengatakan wa yastamirru waktuha ila ayyabqa qadrur rakaah, berlangsung itu waktu jamak takhir mulai dari awal sholat duhur, waktu masuk duhur sampai sisa 1 rakaat ya, waktu duhur sebelum asar, mepet. Andaikan dia lupa kemudian jam berapa sekarang, 1 menit sisanya, sisa 1 menit, apakah dia sudah bisa boleh niat takhir? Sudah nggak bisa niat takhir itu. Kenapa? Waktunya sudah terlalu mepet. Sisa waktu 1/2 rakaat ya nggak cukup. Menurut Imam Ibn Hajar waktunya segitu. Itu paling pendek. Pendek. Yang kedua, syarat jamak takhir dawamul udzur ila tamamis salati tsaniyah. Dawamul udzur yaitu berlangsungnya atau berkesinambungannya itu uzur ila tamamis salati tsaniyah, sampai salat yang kedua itu selesai. Ini berarti salat yang kedua, kalau jamak takhir salat yang kedua apa? Ya terserah. Antum kalau jamak takhir bebas, mau mendahulukan yang ini atau yang mendahulukan yang ini. Mau mendahulukan secara tertib yaitu duhurnya dulu, atau mendahulukan shahibul waqt, asarnya dulu, terserah. Itu enggak disyaratkan di dalam jamak takhir, tapi disyaratkan itu di jamak takdim. Kalau jamak takdim ya yang punya waktu. Waktu pertama siapa? Ya duhur. Waktu pertama siapa? Ya maghrib. Itu harus dikerjakan dulu. Tapi kalau jamak takhir bebas, karena tidak ada persyaratan di situ. Nah, jadi ada sholat yang pertama, yaitu sholat yang dilakukan pertama, sholat yang kedua. Nah, di sini dikatakan dawamul udzur ila tamamis salati tsaniyah, berkesinambungannya udzur sampai sempurnanya sholat yang kedua. Anggap saja sholat yang kedua itu sholat yang duhurnya. Ini udzurnya berlangsung. Dan ini tidak tergambarkan kecuali bagi orang yang mungkin naik kereta atau mungkin naik kapal, yang sekiranya dia masih sholat nggak taunya sudah masuk Surabaya, berarti udzurnya selesai. Udzurnya selesai. Lah kalau naik mobil bagaimana? Nggak bisa. Kenapa? Karena sholat wajib syaratnya rukunnya harus tetap. Antum tidak bisa sholat wajib, sholat fardu di dalam mobil, itu nggak mungkin. Kecuali sholat sunnah, nafil fis safar atau nafil fil rahilah, itu sholat sunnah di atas tunggangan atau di atas transportasi. Tapi kalau sholat wajib, maka kalau di dalam kereta masih bisa mungkin beber, lalu sholat, tapi tetap ngadep kiblat, atau di kapal, Allahu Akbar, kan kapal ada musholanya,
Dan kapal itu nggak melenggok-melenggok gini, enggak, jalan kencang. Mungkin beloknya agak langsung zigzag gitu, enggak, ya nggak langsung kayak belok perempatan gitu, enggak. Jadi jalannya gitu. Atau pesawat, pesawat juga enggak ada yang beloknya wang, geblak kabeh itu. Tapi beloknya ada. Dan itu kemudian ada monitornya di pesawat. Bahkan sekarang pesawat-pesawat haji umroh itu, ya, pesawat-pesawat yang ke negara-negara muslim itu ada disediakan tempat sedikit, ya, di dapurnya atau di anunya itu, di depannya pintu darurat itu untuk sholat. Nah di situ nanti ada gambarnya, di monitor itu ada gambarnya Ka'bah, arah kiblat. Allahu Akbar, sholat aja menghadap kepalanya situ. Kalau memang tujuannya, kalau kiblatnya di sana ya tinggal miring sedikit. Ya, dikira-kirakan, itu namanya jihadul kiblat. Perjalanan seperti itu, nggak taunya kalau ahli Surabaya, orang yang di Surabaya aman. Kenapa aman? Karena Juanda itu posisinya bukan di Surabaya. Itu sudah masuk Kabupaten Sidoarjo, tempatnya Waru. Aman. Jadi begitu antum misalnya sholat wajib, tapi ya susah sholat wajib itu. Ya pastinya sudah suruh duduk pakai sabuk pengaman itu. Ya. Kalau misalnya naik pesawat atau naik kapal, dia sholat menghadap kiblat. Begitu masuk wilayah Surabaya, dia masih mengerjakan sholat yang kedua, maka sholat yang kedua itu nanti sholat yang apa? Misalnya sholat zuhur dia belum dikerjakan, tapi sholat asarnya ini sudah dikerjakan, maka sholat zuhurnya otomatis jadi qadha. Kenapa? Karena udhurnya habis dan dia sudah masuk ke dalam kotanya, tempat iqomahnya. Jadi sholat yang kedua hukumnya qadha. Antum dari Malang, ya. Nanti di sini ada, dan ini sering dilakukan oleh banyak orang. Ya. Mungkin karena ngejar waktu dan lain sebagainya. Dari Malang atau dari luar kota, perjalanan setelah asar, kejebak macet dan lain sebagainya, ya, asar sudah dikerjakan, sampai maghrib masih di tol. Lalu dia mengatakan saya jamak takhir. Sholat belum, sampai enggak tahunya begitu adzan Isya, dia posisi sekarang sudah masuk kota Surabaya, atau bahkan orang tadi kemudian mengatakan ya sudah saya sholat di rumah saja. Ya. Ini kan kalau gambarannya kan berarti apa? Seperti ninggalkan sholat atau sengaja ninggalkan sholat, padahal dia tahu gak bakal sholat takhir, gak bakal sholat jamak takhir. Tapi yang ada pasti saya sampai ke rumah baru saya kerjakan. Yang jadi pertanyaan nanti ini sholatnya bagaimana? Sholat maghribnya jadi qadhaan. Sholat maghribnya jadi qadhaan. Kenapa? Karena udhurnya sudah lewat. Dia sudah sampai rumah kok. Jamak itu harus ada udhurnya. Kalau nggak ada udhurnya, dia sudah sampai rumah, maka otomatis maghribnya menjadi qadhaan. Maghribnya jadi qadha, isyanya menjadi adaan. Bukan lagi jamak. Kalau diniati jamak nggak sah. Kalau diniati jamak nggak sah. Banyak yang niat jamak. Oh berarti saya jamak takhir sampai rumah, bagaimana niatnya? Apakah saya niat jamak? Ya nggak bisa. Ya. Karena jamak itu hanya dilakukan kalau ada uzur. Walaupun ada di dalam Sahihul Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamak salat ya tanpa ada motor wala khauf dan lain sebagainya. Nah, tapi itu tidak dimasukkan ke dalam fikihnya. Kenapa? Ya karena mungkin ada khususiah tertentu untuk baginda Nabi Muhammad. Maka dikatakan nihayatiha, sampai terakhir waktu sholat yang kedua. Falau agama, andaikan dia muqim fi asna'iha,
yaitu di sholat yang kedua, au qablaha atau sebelum sholat yang kedua dilakukan. Sorot adaan, maka sholat yang kedua tersebut menjadi ada, dan sholat yang pertama yaitu zuhur tadi menjadi qadha. Tapi luar biasanya di sini katakan biduni itsmin wala karahah, tapi tidak terkena izim atau dosa, wala karahah, dan tidak terkena kemakruhan. Bagi orang tadi, oh nanti aja jamak takhir aja, saya bismillah cepetan, wah kesusu orangnya, wah jalan dari Malang ke mana, sampai masuk Surabaya, sampai rumah, lalu kemudian dia, karena sudah niat jamak sebelumnya ya, ingat syaratnya niat jamak. Kalau antum nggak niat jamak, maka yang ditakutkan dosanya tadi itu, karena mengakhirkan sholat tanpa udzur. Orang itu boleh mengakhirkan sholat hanya kalau ada udzur jamak. Kalau nggak ada udzur, nanti ba'den, nanti sholatnya gampang, tapi nggak ada jamak, dosa, haram. Tapi karena ada, ini luar biasa ini kalimat mantra yang sakti ini, jamak takhir. Begitu dia jamak takhir sampai ke rumah, jamaknya hilang, fungsi sholatnya jadi yang pertama qadhaan, yang kedua jadi adaan. Itu aja. Dapat dosa? Enggak. Makruh? Enggak. Gitu. Kemudian ini ada masail fi jamak takhir, masalah-masalah di dalam jamak takhir. Yang pertama, dakhala waqtul ula wa lam yusalliha, masuk waktu yang pertama. Waktu zuhur masuk. Wa lam yusalliha, tapi dia enggak salat zuhur. Tsumma safara fi waqtiha. Kemudian dia musafir di waktu zuhur tersebut. Waktu zuhur jam 12 misalnya. Dia enggak sholat. Kenapa? Dengan alasan nanti jam 1 saya perjalanan. Kemana? Ke Batu, ke Malang, atau kemana terserah. Ya. Fayajuz lahu jamak takhir, maka boleh bagi dia sholat jamak takhir. Bisyarat, dengan syarat an yanwi al jamak ba'da khuruji minal umran. Ya. Dengan syarat niat jamaknya itu setelah keluar dari batas kota. Nah, batas kotanya mana? Kalau Surabaya ini, kalau antum jalan tol itu setelah Masjid Al-Akbar itu kencang sedikit, nanti itu kan ada pintu tol atau apa namanya, bukan jembatan, tol atas itu ya, ada jembatan tol itu. Antum lewat seret itu sudah keluar Surabaya. Setelah itu sudah keluar Surabaya, artinya sudah masuk warung. Di situ antum baru boleh niat jamak takhir. Boleh niat jamak takhir di situ. Tapi kalau sebelumnya saya niat jamak takhir, belum tempatnya. Loh kan ini sudah jam 1, setengah 2, iya, tapi belum tempatnya. Kenapa? Karena belum masuk ke dalam udzur. Maka fayajuz lahu, maka boleh bagi dia jamak takhir. Bisyarat, dengan syarat ayyan wal jamak, niat jamak ba'da khurujihi minal umran, setelah keluar daripada batas kota. Wala yajibu alaihi an yusalli al-ula fi waqtiha, dan tidak diwajibkan bagi dia untuk sholat yang pertama itu di waktunya. Oh kudu harus sholat zuhur dulu, enggak disyaratkan. Dulu ya, mungkin antum banyak yang tahu itu. Kebanyakan, bahkan kita melihat para habaib kita, para sesepuh kita itu mereka mau perjalanan ya. Kalau mau perjalanan, sholatnya itu dilakukan jamaknya di rumah. Mungkin ada yang tahu itu. Ya. Ayo kita sholat dulu biar nanti perjalanannya Jadi sholatnya jamaknya di rumah. Zuhur, asar di rumah, bahkan qashar. Bukan cuma jamak ya. Bahkan qashar. Kalau antum cari di matan-matan kayak gini nggak dapat. Tapi di dalam syarah Sahihul Muslim, Al-Imam An-Nawawi menukil dari salah satu pendapat
Salah satu pendapat saya lupa pendapatnya siapa. Ya. Tapi ini di Syarah Sahihul Muslim ya. Al-Imam Nawawi yang mensyarahkan ini. Di situ dikatakan dibolehkan. Pendapat daripada Al-Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahihul Muslim. Di situ dibolehkan malam yattakhidhu 'adatan. Selama tidak dijadikan kebiasaan. Ya. Selama tidak dijadikan kebiasaan. Nah kalau jadikan kebiasaan bagaimana? Ya nggak boleh berarti. Ya. Nah kalau misalnya sesekali nggak apa-apa, sekali ya nggak apa-apa. Tapi kalau jadikan kebiasaan nggak boleh. Kemudian masalah yang kedua, dakhala waqtul ula wa huwa musafir. Masuk waktu yang pertama dalam keadaan safar. Wa nawa ta'khir. Lalu kemudian dia niat takhir. Tsumma aqama qabla dukhul waqtu tsaniyah, lalu kemudian dia mukim sebelum masuk kedua. Perjalanan zuhur dia musafir. Lalu dia mengatakan saya niat takhir. Enggak taunya dia kemudian sebelum melakukan itu sholat, dia aqama qabla dukhul waqtu tsaniyah. Di waktu zuhur itu juga mukim. Berangkat dari Surabaya, mau kemana? Mau ke Batu, mau ke Malang, mau ke Probolinggo, yang jauh pokoknya ya. Yang sekiranya apa namanya kosor sudah. Enggak taunya dia niat takhir. Begitu sampai ke Malang, waktu zuhur masih ada. Waktu zuhur masih ada. Enggak taunya dia kemudian aqam, mukim di situ. Nanti saya kelihatannya betah di Malang. Ya saya mungkin balik ya seminggu lagi lah. Ya, berarti sudah mukim dia. Karena niat iqamah lebih daripada 4 hari. Ya mukim sekarang. Lalu bagaimana nasib salatnya tadi itu? Maka dikatakan di sini fayajibu alaihi, maka wajib bagi dia ayyusalliyal ula, salat yang pertama yaitu salat zuhur tadi fi waqtiha, di dalam waktu zuhur tadi. Jadi enggak bisa dia takhir, nggak bisa. Loh saya sudah niat takhir, iya tapi begitu mukim batal niatmu tadi. Ya, batal niatnya. Apalagi waktunya masih ada. Tapi kalau dia niatnya atau iqamahnya waktu asar, maka zuhur tadi boleh diniatkan jamak takhir. Walaupun ada yang berpendapat nanti qadha itu sudah, kenapa? Karena dia mukim, waktu umurnya sudah habis. Itu permasalahan khilaf. Ya. Dan kemudian di sini disebutkan perbedaan daripada jamak takhir dan jamak takdim. Jamak takdim waktu niatnya waktu di jamak takdim, waktunya niat adalah ketika pertengahan sholat atau waktu sholat. Allahu Akbar mulai dari tahrum sampai salam. Sedangkan waktu jamak takhir adalah waktu yang pertama, waktu sholat pertama, yaitu sholat zuhur dari awal sampai tadi. Dan itu semuanya sudah dijelaskan. Kemudian al-jama' fil marad, jamak ketika sakit, ini penting. Terutama yang punya orang tua, kalau orang tuanya sakit, ya, jangan dipaksa. Ayo sembahyang, ayo sholat wajib ojo dipaksa-paksa, miskin. Ente kepingin jadi anak berbakti, jadi anak durhaka kalau kayak ini. Anak kan ngajak sholat, enggak nanti ninggalkan sholat, tapi ente nggak paham, tanya dulu. Ya. Bahkan kadang-kadang pasiennya disuruh, ada pasien sembahyang, dia mungkin perawat, dokter dan atau sebagainya. Sholat ya. Dia niatnya bagus tapi caranya salah. Ya miskin. Begitu juga di sini ada pendapat orang bekun. Bahkan ya, agama ini ya Allah luar biasa. Bahkan sampai dikatakan pekun, orang pekun itu ya, kalau dia ninggal sholat, secara bukan saya sudah sholat apa belum? Ya pekun maklum. Ya.
Maka kita nggak mau sembahyang harus dihukumi seperti orang yang hilang akal. Dihukumi seperti orang yang hilang akal bahkan. Nah, makanya itu penting ya. Jamak fil marad, jamak di dalam keadaan sakit. La yajuzul jamak lil marid takdiman. Dikatakan tidak boleh jamak untuk orang sakit kalau jamak takdim. Ya. Jangan kemudian selesai saya wa ta'khiran. Begitu juga jamak takhir. Jamak takdim enggak boleh, jamak takhir enggak boleh. Jangan dengarkan ini terus antum pulang, pokoknya enggak boleh jamak takhir, jamak enggak. Ada anunya. Apa itu? Alal mu'tamad fil madhab, menurut pendapat terkuat di madhab. Walakin waqtarahul Imamun Nawawi wa ghairuhu jawazah. Imam An-Nawawi, Imam Nawawi Masya Allah ya. Al-Imamun Nawawi dan begitu juga beberapa a'immah. Bahkan dikatakan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dan kitab yang lain, qaulun qawiyun jaliyun. Pendapat kuat, terang, jelas. Ya. Apa itu? Diperbolehkan jamak takdim atau jamak takhir. Boleh orang sakit. Tapi sakitnya ojo loro bis. Udunen tapi sembahyang jamak takhir ya ojo rek. Ya, sakitnya ya kira-kira. Sakit yang bagaimana nanti kita jelaskan. Wa dhabitul maradil mubih lil jama'. Ya. Dan ketentuan sakit yang diperbolehkan untuk jamak. Ya. Seperti apa sakitnya? Antal haqahu masyaqqatun syadidah. Yaitu sakit yang diikuti dengan susah payah badannya. Kesusahan badannya, saya capek. Idza shalla kullu salatin fi waqtiha. Salat duhur diberdirikan dari tempatnya, diwudukan, dianukan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat lagi. Asar ditangani maneh. Asar dibanguni lagi. Ya Allah, miskin orang sakit kayak gini nih. Harus bangun, nanti wudhu lagi. Taat. Paling enggak sembayangnya ambek beban seperti itu. Harusnya orang sholat itu pakai enak, enteng, khusyuk, jadinya beban. Lalu bagaimana? Suruh jamak. Suruh jamak. Boleh? Boleh. Kalau beliau istirahat, misalnya orang tuanya sakit, istirahat. Dilihat istirahat waktunya duhur. Biarkan. Lu kan tidak niat takhir nanti. Ada pendapat yang niat takhir boleh dilakukan bahkan di waktu keluar sholat. Di waktu luar sholat. Pakai pendapat. Yassiru wala tu'assiru. Gampang, bikin mudah, jangan dipersulit. Kenapa? Karena ini darurat. Selesai itu waktunya selesai sudah jam 5 atau jam 4 lewat, dilihat dibangun ya. Mi Abah sholat. Nah, wudhukan sholat, jamak takhir selesai. Itu anak bakti. Pas sembahyang waktunya duhur. Sekat istirahat, saya dipasang infus atau apa. Bah asar, ini anak durhaka kayak gini. Tujuannya, jangan sadit-sadit tapi wong tua dikerasi. Apa sih? Ini dalam keadaan marid sakit. Ya. Seperti itu. Waqala ba'dhum, sebagian ulama juga mengatakan yajuz idakan al-maridu yubihul julus fi shalah. Yaitu diperbolehkan. Ini sebagian mendapat dan itu pendapat dhaif, lemah, tapi ya kalau ada kejadian seperti itu mungkin boleh dilakukan. Diperbolehkan ketika sakit itu membuat dia diperbolehkan duduk ketika sholat. Yaitu sakit mungkin migrain dan lain sebagainya kan sampai orang itu kan kadang-kadang kayak limbung gitu ya, kayak goyang gitu ya. Ya, kalau sholat berdiri kadang-kadang bisa geblak, jatuh. Maka dia boleh duduk. Nah kalau boleh duduk seperti ini, ada ulama mengatakan selama dia diperbolehkan untuk duduk dalam keadaan sakit seperti itu, boleh jamak. Agar. Kemudian di sini ada jamak fil matar yang insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang.
Dan juga masuk ke bab sholatul jum'ah, bab sholat Jumat. Ya. Sholat Jumat itu wajib, tapi yang ngamalkan ilmu-ilmu dalam sholat Jumat sedikit. Jadi sholat Jumat itu sak ono-onoe, sak enak-enaknya sendiri. Bahkan kadang-kadang selain Jumat, khotib anu dolen Mobile Legend. Ya apa ya? Sahabat itu zikirnya, tasbihnya itu pakai batu. Waktu Rasulullah SAW khutbah, ada sahabat itu yang main batu, Mas Yan. Langsung Rasulullah SAW, "Waman lagha fala jum'atalah." Siapa yang lalai maka Jumat. Ini ada orang, ya repotnya, tidak ada ilmu tapi mau ibadah itu repot. Waman bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kau tasbih gede-gede, khotibnya anu dia, diputar-putar tapi. Aduh. Ya kadang-kadang ya mangkel ndelok wae ngono terus terang wae. Zikirnya lagha, percuma. Zikirnya percuma. Zikirnya percuma. Waman lagha fala jum'ata. Bukannya Jumatnya lagha. Jumatnya sah tapi enggak dapat pahala. Ya apa? Eman kan? Wah kata. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan kita beramal dengan apa yang kita pelajari semuanya. Ya, ini awal tahun, mudah-mudahan tahun ini jadi tahun yang baik untuk kita semuanya dan umat baginda Nabi Muhammad, wabil khusus mereka yang ada di Palestina, Gaza, Rafah, Sudan, Yaman, Al-Hind dan negara-negara yang di situ di dalamnya ada kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai tahun pertolongan, tahun perlindungan, tahun kebahagiaan, tahun kenikmatan, tahun yang lebih berkah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doa seperti biasanya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya dari keburukan-keburukan dunia wa akhirat, lana wa li walidina wa li ahlina wa dzurriyyatina wa ahbabina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi, Rabbi faqihna. وأهلت يا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر وأغر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون. جعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله نعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
يا ربنا اعترفنا بأننا نقدر على لظى أشرفنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين يا ربي اسمع لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي إدادة صحبي والحمد لله بالبدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد خلاص الحمد لله.